dan sahabat kampus dimanapun Anda berada. Saat ini kita sedang mengadakan wawancara eksklusif bersama Bapak Rektor dan Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Baik, langsung saja. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini, Pak Rektor, Pak WR1? Alhamdulillah sehat. Ya, Pak. Sehat ya, alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah saat ini kampus kita Universitas Muhammadiyah Bengkulu mendapatkan 2 penghargaan sekaligus dari LL Dikti Wilayah 2. Penghargaan tersebut yaitu yang pertama ada penghargaan peringkat kedua yaitu pada kategori jumlah hibah penelitian. Ya. Dan yang kedua juga peringkat kedua pada kategori pengembangan karir dosen. Jadi mau nanya nih Pak, bagaimana perasaan Bapak selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu atas prestasi atau pencapaian yang kampus kita raih ini? Iya, alhamdulillahirabbil alamin. BMD ternyata terutama para dosen yang telah bekerja, saya pikir memang ada nampak gerakan peningkatan kerja para dosen ya, walaupun sedang dalam COVID. Dan itu ternyata mendapat apresiasi dari lembaga di atas kita, L2 Dikti, yang telah memberikan kategori pada karir Universitas Muhammadiyah Bengkulu itu peringkat kedua. Demikian juga dari sisi penelitian, ya, ternyata Universitas Muhammadiyah Bengkulu para dosen-dosennya juga memberikan kontribusi yang baik kepada universitas dan mendapatkan penilaian yang baik, di mana mendapat peringkat kedua juga di tahun ini. Jadi dengan begitu maka Universitas Muhammadiyah Bengkulu pada 2 tahun berturut-turut, ya, setahun yang lalu kita juga mendapatkan penghargaan peringkat ketiga tapi untuk tata kelola Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Nah, sekarang karir. Jadi artinya semakin banyak bidang-bidang yang dikerjakan oleh para dosen dan karyawan Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang mendapatkan penghargaan dari Dikti. Syukur alhamdulillah. Ya. Ini menjadi tanda-tanda yang baik bagi kita tentang bagaimana kita secara serius, profesional mengajarkan tugas-tugas di bidangnya masing-masing. Saya kira itu yang penting. Tentunya penghargaan tersebut memiliki dampak atau efek positif terhadap kemajuan dan perkembangan Universitas Muhammadiyah Bengkulu ke depannya ya Pak ya? Iya. Dampak dan efek positif yang seperti apa yang Bapak harapkan dari adanya penerimaan, dari adanya prestasi yang kita raih tersebut? Ya, yang pertama kita berharap meningkatnya pelayanan para dosen terhadap para mahasiswa dalam hal ini dalam memberikan pengajaran kepada mereka. Tentu lebih daripada itu kita berharap bahwa dengan meningkatnya kinerja para dosen itu akan meningkatkan juga status akreditasi program studi maupun kelembagaan pada akhirnya nanti. Itu yang kita harapkan. Karena inilah yang menjadi tolak ukur yang dipercayai bahwa Universitas Muhammadiyah Bengkulu memang sesuai dengan tupoksinya, baik sebagai lembaga maupun sebagai SDM di Universitas Muhammadiyah Bengkulu telah mengarah kepada arah yang benar. Kita berharap ke depan semua aspek, ya kalau tadi disebut ada 3 aspek yang telah mendapatkan penghargaan dari L2 Dikti, maka ke depan kita berharap aspek-aspek yang lain juga ikut meningkat dan mendapatkan pengakuan. Ada beberapa hal yang mungkin misalnya
yang tidak sampai pada LWDT ya, ternyata perpustakaan kita setelah diakreditasi juga mendapatkan penilaian yang memuaskan ya, sudah akreditasi A saya kira. Yang itu tentu ya agak di atas ekspektasi kita sebenarnya itu, alhamdulillah. Jadi itulah gambaran capaian dari dosen dan karyawan Universitas Muhammadiyah. Ya, saya kira. Terima kasih Bapak. Jika dilihat dari pandangan bidang akademik nih Pak, kepada Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Rifai, bagaimana nih harapan atau perasaan Bapak, tanggapan Bapak setelah kita menerima penghargaan tersebut? Ya, perasaan ini sangat bangga dengan perayaan ini, karena tidak semua perguruan tinggi bisa mendapatkan perayaan seperti ini. Ini adalah kerja keras, pelan tapi pasti, dan kedepannya memang harus terus kita tingkatkan. Harapan kedepannya Pak? Ya, harapan kedepannya bukan saja dari sisi kuantitas, tapi juga sisi kualitas lebih meningkat. Dan ini harapan yang lebih penting lagi adalah bahwa pekerjaan-pekerjaan yang seperti ini bisa mendukung tentang proses pelaksanaan akreditasi ke depan. Sejauh ini kita mengetahui bahwa kampus kita Universitas Muhammadiyah Bengkulu merupakan salah satu kampus swasta terbesar yang ada di kota Bengkulu, dan akhirnya juga mendapatkan penghargaan. Sebelumnya kita mendapatkan penghargaan di tahun 2020, terus juga sekarang kita mendapat penghargaan lagi, malah dua predikat sekaligus ya Pak ya. Jadi kiat-kiat apa nih Pak, Bapak Wakil Rektor di bidang akademik, semoga kedepannya Universitas Muhammadiyah Bengkulu tetap maju terus, tetap mendapatkan predikat tersebut, bahkan mungkin akan mendapatkan predikat lainnya. Kiat-kiat seperti apa Pak? Yang pertama, memberikan pemahaman kepada dosen bahwa dosen itu pekerjaannya bukan hanya sekedar mengajar, tetapi harus melakukan tridharma perguruan tinggi. Satu kali di Muhammadiyah menggunakan catur dharma, memberikan pemahaman yang seperti itu, ini akan memperkuat mereka. Tentunya yang kedua, memberikan motivasi, dan pemahaman, memberikan motivasi dan terus mendorong mereka, mengingatkan mereka untuk senantiasa berbuat pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan sebagai seorang dosen. Jadi seorang dosen jangan terus menuntut mengajar dan mengajar. Padahal itu satu aspek kecil yang penilaian cukup tidak terlalu besar penilaiannya, tetapi itu menjadi pekerjaan yang dikejar-kejar gitu. Sementara penelitian dan pengabdian ini pekerjaan yang berat, kurang begitu mendapatkan perhatian dari dosen. Karena ke depan dengan apresiasi yang seperti ini, ke depan saya optimis akan lebih bagus lagi. Itu harapannya. Terus pertanyaan terakhir Pak, untuk Pak Rektor, apa target ke depan untuk kampus kita Universitas Muhammadiyah Bengkulu demi kemajuan dan perkembangan Universitas Muhammadiyah Bengkulu di masa yang akan datang? Targetnya seperti apa? Baik, target utama kita sebenarnya sesuai dengan penghargaan yang kita dapatkan, namun pengembangan karir atau SDM. Ya, kita masih merasakan bahwa dilihat dari komposisi ya tentang jenjang karir dosen itu belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Misalnya dosen-dosen pada kelompok asisten itu masih cukup banyak dibandingkan dengan kelompok lektor, apalagi lektor kepala. Memang ini kan ada kendala-kendala secara struktural ketentuan pemerintah yang memang sebelumnya para dosen ini kan belum terbiasa untuk mengejar tentang penelitian dan pengabdian seperti yang disampaikan oleh WR1 tadi. Namun demikian, dengan sedikit demi sedikit mendapatkan penghargaan, para peneliti ternyata juga dihargai. Ya, sebagaimana yang diraih pada saat ini, mereka dapat peringkat kedua jumlah peneliti Universitas Muhammadiyah Bengkulu dibandingkan dengan perguruan tinggi yang lain.
tentu itu kan memberi tanda bahwa apa yang diperjuangkan oleh mereka itu ternyata membuahkan hasil. Jadi jangan lagi dibekali oleh rasa-rasa pesimis untuk mendapatkan hasil, pasti itu. Dan kita juga tidak tidak menyangka kalau prestasi itu didapat. Sehingga dengan demikian maka kita berharap target untuk meningkatkan jumlah doktor, kemudian jumlah dosen yang masuk ke kategori lektor kepala, demikian juga masuk dari asisten ke lektor, itu kita dorong terus menerus. Bahkan itu didampingi atau diiringi oleh Bapak Kepala Lembaga L2 Dikti. Jadi kita sangat bersyukur beliau betul-betul memberikan perhatian kepada Universitas Muhammadiyah Bengkulu, ditandai dengan tanggal berapa itu? Tanggal 25 ya, ke depan itu Pak Kepala Lembaga L2 Dikti akan hadir lagi ke Universitas Muhammadiyah Bengkulu untuk memberikan motivasi yang kuat terhadap para dosen itu. Di samping memang beliau menginginkan untuk menghadiri acara wisuda kita tanggal 27 yang akan datang. Nah, di sisi yang lain juga kita berharap tidak hanya dosen yang akan meningkat itu, tetapi para karyawan juga tidak kalah pentingnya dukungan kerja mereka itu. Nah, kita sudah menciptakan semacam alat ukur agar mereka bisa bekerja sesuai dengan standar yang kita harapkan. Di mana kita telah menyelesaikan alat ukur yang disebut dengan instrumen pengukuran kinerja dosen dan karyawan. Insya Allah pada saat yang akan datang ini segera kita launching itu, sehingga mereka bisa bekerja sesuai dengan standar. Dan diiringi dengan itu, apabila para dosen dan karyawan ini bekerja sesuai dengan standar, maka kita akan programkan semacam penghargaan kepada mereka. Sudah kita rancang itu. Ya, mudah-mudahan dengan begitu mereka muncul semangat kerja yang baik untuk mengabdikan diri kepada Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Semuanya itu adalah dalam rangka kita menampilkan bahwa Universitas Muhammadiyah Bengkulu itu memang layak ya menjadi pilihan utama oleh para calon mahasiswa itu, karena ya secara terbuka berdasarkan penghargaan yang kita terima selama ini ya. Jadi bukan jualan yang kosong-kosongan aja. Memang kita sendiri sudah berupaya sekuat-kuatnya. Mudah-mudahan ini memberikan keyakinan pada calon mahasiswa untuk tetap memilih Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Pak Rektor, Bapak Rektor 1, semoga Universitas Muhammadiyah Bengkulu terus berjaya dan menjadi salah satu tujuan setelah mahasiswa itu untuk melanjutkan pendidikannya setelah tamat sekolah nanti. Amin. Kita harapkan. Amin. Saya Sarah Kurnia Fadila mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.